legenda putri darah hitam dari Sambas, cinta, kutukan, dan perlawanan wanita sakti dari hulu sungai. Di ujung barat laut Kalimantan, berdiri sebuah kerajaan yang dulu termasyhur karena keindahan istananya, kekayaan alamnya, dan juga karena seorang putri yang kisahnya masih bergema di antara lambaian nyiur dan derasnya sungai Sambas. Ia dikenal dengan nama Putri Darah Hitam, sosok yang melegenda dalam sejarah dan cerita rakyat Kalimantan Barat. Warna kulitnya yang legam bak malam pekat bukan karena celah, melainkan karena kutukan cinta, pengkhianatan, dan kekuatan spiritual yang menggetarkan seluruh jagat istana. Inilah kisah lengkap dan penuh makna dari legenda Putri Darah Hitam dari Sambas. Putri dari Hulu Sungai. Dikisahkan dalam hikayat tua dan dongeng rakyat yang hidup di tepian sungai Sambas, Putri Darah Hitam adalah putri dari seorang raja Dayak Hulu, yang wilayahnya berada jauh dari pusat kerajaan Sambas. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikan dan kelembutannya, tetapi juga karena penguasaan ilmu kanuragan dan kesaktian turun-temurun dari leluhur Dayak. Namanya disebut sebagai Dayang Sari Hitam, tetapi masyarakat lebih mengenalnya sebagai Putri Darah Hitam. Rambutnya hitam berkilau, matanya tajam, dan suaranya mampu menenangkan anak-anak yang menangis hingga menundukkan binatang buas. Ia hidup damai bersama keluarganya, hingga suatu hari takdir membawanya ke pusat pusaran konflik kerajaan. Cinta terlarang dan kutukan. Dalam sebuah pesta adat, sang putri bertemu dengan seorang pangeran dari Kesultanan Sambas. Pangeran ini terpesona oleh karisma dan kecerdasan Putri Darah Hitam, dan mereka jatuh cinta secara diam-diam. Namun, hubungan itu ditentang keras oleh keluarga kerajaan karena perbedaan garis keturunan dan status sosial antara bangsawan Melayu dan keturunan Dayak Hulu. Ketika cinta mereka ketahuan, terjadilah skandal besar. Sang pangeran dipaksa menikah dengan wanita bangsawan dari kerajaan seberang demi aliansi politik. Hancur hatinya, Putri Darah Hitam memohon agar dibolehkan bertemu terakhir kali. Namun bukan pertemuan manis yang terjadi. Sang pangeran justru menuduhnya mengguna-gunai dirinya dengan ilmu hitam. Dengan fitnah itu, sang putri dibuang ke hutan dan dikutuk oleh dukun istana agar tubuhnya menjadi hitam legam selamanya, sebagai simbol kesesatan dan kutukan wanita dari pedalaman. Bangkitnya wanita sakti. Namun, yang tidak diketahui istana, Putri Darah Hitam justru menemukan kekuatan sejatinya di pengasingan. Di hutan, ia bertapa, memanggil kekuatan leluhur dan mendapatkan ilmu kebal serta kemampuan menyatu dengan alam. Ia tidak lagi hanya putri, tetapi menjadi simbol perlawanan perempuan, pemilik hutan, penjaga sungai, dan kekuatan yang tidak tunduk pada istana. Konon, ia bisa berubah menjadi burung raksasa, menembus kabut, dan menghilang saat bahaya datang. Ia dikenal sebagai pelindung anak-anak yatim, penolong perempuan tertindas, dan penjaga keseimbangan alam sekitar Sambas. Namanya menjadi doa dan juga peringatan. Akhir tragis atau awal kehidupan baru? Banyak versi akhir kisahnya. Dalam satu cerita, ia kembali ke istana dalam wujud yang berbeda, menyelamatkan kerajaan dari wabah dengan ramuan rahasia, namun menolak pengakuan dan memilih kembali ke hutan. Dalam versi lain yang lebih gelap, ia wafat di dalam gua di hulu sungai dan tubuhnya berubah menjadi batu besar hitam yang konon masih ada hingga kini. Disebut Batu Darah Hitam, tempat yang dikeramatkan dan tidak boleh disentuh sembarangan. Warga setempat percaya, jika seseorang berniat jahat menyentuh batu itu, akan mengalami nasib sial selama 7 turunan. Gulungan kilauan makna legenda Darah Hitam. Legenda ini bukan sekadar kisah asmara atau mistis. Ia adalah simbol dari penindasan terhadap perempuan dalam sistem patriarki kerajaan dan perlawanan terhadap stigma ras atau warna kulit. Putri Darah Hitam adalah pahlawan spiritual bagi kaum perempuan Kalimantan, terutama mereka yang berasal dari pedalaman dan kelompok adat. Ia mengajarkan bahwa kehormatan bukan ditentukan oleh darah biru atau warna kulit, tetapi oleh keteguhan hati, cinta pada alam, dan keberanian melawan ketidakadilan.